korban 2 kali diperkosa oleh pelaku. Artinya hukuman yang dijatuhkan hakim ini kurang lebih 1/4 dari ancaman maksimum. Dia merupakan tulang punggung keluarga dan sudah melakukan upaya perdamaian dan permintaan maaf terpunya polisi yang seharusnya menegakkan hukum dan bisa melindungi korban, tapi malah membuat perilaku terkeji kepada korban. Kejadian ini berawal ketika korban melaksanakan program magang resmi dari Fakultas Hukum ULM selama 1 bulan pada Satuan Reserse Narkoba Polresta Banjarmasin, tanggal 5 Juli hingga 4 Agustus 2021, dan dalam kesempatan itu juga korban berkenalan dengan Bribka BT, yaitu anggota Satres Narkoba Polresta Banjarmasin. Pelaku berulang kali mengajak korban menemaninya hangout, tetapi selalu mendapat penolakan dari korban. Hingga pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, pelaku ini kembali mengajak korban untuk jalan-jalan, dan akhirnya korban terpaksa menuruti keinginan pelakunya. Pada perjalanan itu pula, pelaku memberikan minuman energi yang dicampur dengan anggur merah yang telah dibuka. Akibatnya korban lemas, sehingga pelaku mengangkutnya ke sebuah hotel di kilometer ke-6 Banjarmasin. Karena lemas, pelaku membawa korban ke kamar menggunakan kursi roda. Di kamar itulah diduga korban 2 kali diperkosa oleh pelaku. Pasca kejadian, akhirnya pelaku didakwa pasal 286 dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun atau pasal 290 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun. Tetapi seharusnya pelaku lebih tepat diterapkan pasal 285 KUHP yang ancaman pidananya paling lama yaitu 12 tahun. Berdasar dakwaan, jaksa menuntut pelaku dengan dakwaan pasal 286 KUHP dengan tuntutan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan alias di bawah separuh ancaman maksimum. Terhadap tuntutan jaksa, majelis hakim menyatakan bahwa pelaku melanggar pasal 286 KUHP dan memvonisnya 2 tahun 6 bulan kurungan seperti tercantum pada putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin. Dan kini korban mengalami trauma berat dan dalam pendampingan psikolog guna memulihkan kejiwaannya. Lalu ada beberapa kontroversi dan juga kejanggalan sejak berlangsungnya kasus ini pada bulan Agustus tahun 2021. Tapi tidak ada satupun ada pemberitahuan dari pihak berwenang kepada pihak universitas maupun fakultas sebagai penyelenggara program magang lantaran pelaku dan korban berada dalam tempat kerja yang sama. Dan kedua, tidak ada pendampingan hukum terhadap korban, tapi hanya ada pendampingan secara psikologis dan oleh dinas terkait. Hal ini mengakibatkan proses hukum tidak dikawal secara optimal. Dan yang ketiga, persidangan ini berlangsung dengan sangat cepat, yakni sidang pertama pada tanggal 30 November tahun 2021 dan sidang vonis pada tanggal 11 Januari 2022. Artinya, persidangan ini dilakukan pada waktu 31 hari kerja atau 43 hari kalender. Dan yang keempat, dalam tuntutannya, jaksa mencantumkan pasal 286 KUHP, sementara tim advokasi berpendapat seharusnya jaksa mencantumkan pasal 285 KUHP tentang perkosaan dengan ancaman hukuman yang lebih berat. Dan yang kelima, pada saat pembacaan putusan, tanpa dihadiri oleh korban, jaksa langsung menyatakan menerima dan menolak saat tim advokasi meminta upaya banding yang akan berakhir pada tanggal 25 Januari. Dan selanjutnya hakim ini menjatuhkan hukuman yang sangat ringan, yakni pidana penjara 2 tahun 6 bulan dari 7 tahun ancaman maksimum dalam pasal 286 KUHP. Artinya hukuman yang dijatuhkan hakim ini kurang lebih 1/4 dari ancaman maksimum, tepatnya 27,7%. Lalu yang ketujuh, apabila kita mengakses situs terkait kasus ini pada Rabu tanggal 26 bulan Januari tahun 2022 pukul 8 pagi, terjadinya perubahan. Di situ hanya tertulis nama Celia Yustikasari selaku penuntut umum, tapi nama terdakwa disamarkan. Dan ketika mengakses kolom data umum, nama Celia dan nama pelaku disamarkan,
dan juga dakwaan serta kasus ini tidak dipublikasikan. Pada kolom putusan tertulis tanggal 11 Januari 2022 sebagai tanggal putusan. Lantas hal yang meringankan pelaku adalah karena dia merupakan tulang punggung keluarga dan sudah melakukan upaya perdamaian dan permintaan maaf tertulis yang ditandatangani oleh korban. Sedari rentetan kontroversi terkait kejanggalan penanganan kasus pelecehan ini, seharusnya dapat kita simpulkan bahwa seharusnya Polri melakukan pemberhentian tidak dengan terhormat kepada pelaku. Yang kedua, sangat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Kita berharap jaksa penuntut umum melakukan banding agar setidaknya ada sedikit rasa keadilan bagi korban. Lalu Kompolnas berharap jika pelakunya polisi yang seharusnya menegakkan hukum dan bisa melindungi korban, tapi malah membuat perilaku terkeji kepada korban, maka terdakwa seharusnya dijatuhi hukuman maksimal dengan tambahan pemberatan. Selanjutnya, penting ditingkatkan sensitivitas gender pada para anggota Polri agar lebih menghormati perempuan, seperti melalui contoh teladan pimpinan, pendidikan atau kursus dan pengawasan dari pengawas internal. Lalu, pengkajian lebih dalam terkait vonis ringannya pelaku harus dilakukan. Kita tidak bisa membiarkan sedikit pun celah kepada pelaku untuk melakukan pembelaan, dan tentunya status jaksa penuntut hukum harus dipertanyakan. Gimana Stroopers? Apa pendapat kalian terhadap kasus ini? Apa benar rentetan kelalaian terjadi dalam kasus ini memang sebatas human error? Atau adanya campur tangan pihak tidak bertanggung jawab yang ada dalam proses penyelesaian kasus ini? Tulis pendapat kalian di komentar ya.